mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Binbas TV, yakni pelajaran kita selanjutnya adalah mengenai qawaid fikih bersama Ustadzuna Al-Fadil, yakni Ustadz Muhammad Syafi'i hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rahmatnya, Ustadz Syafi'i telah membersamai kita saat ini. Kepada beliau yang terhormat Ustadz Syafi'i kami persilahkan. Tafadhol mashkura.
pasti cek. Jadi kalau kaidah fikih tadi bisa dimanfaatkan atau bisa dijadikan sebagai dalil oleh siapapun, bisa digunakan oleh siapapun. Beda dengan kaidah usuliyah, itu hanya terbatas pada orang yang mujtahid, pada orang yang sudah mendalami usul fikih dan paham semua usul fikih. Baru dia boleh misalnya membuat satu hukum, misalnya apa hukum gopay, baru bisa dia diizinkan secara syar'i untuk memberikan hukumnya haram atau halal. Tapi kalau orang awam tidak boleh seperti itu bedanya. Tapi kalau misalnya kaidah fikih boleh-boleh saja dibacakan kaidahnya adalah al-umuru bimaqasidiha, al-masyaqqah tajlibu tasyir. Kalau misalnya ada orang misalnya kesulitan bagaimana dia sholat kalau nggak bisa berdiri, dia langsung, siapapun boleh mengatakan al-masyaqqah itu tajlibu tasyir. Setiap kesulitan itu dibarengi dengan kemudahan, jadi boleh duduk. Beda dengan misalnya apa hukum gopay, tidak semua orang berhak menjawabnya, jadi harus benar-benar orang yang faqih, harus benar-benar orang yang sudah mujtahid, seperti itu. Paham perbedaannya? Oke. Kemudian perbedaan yang keenam itu kalau kaidah fikih itu bisa langsung dijadikan dalil, tanpa membacakan dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau misalnya kaidah usul fikih, kaidah usuliyah, itu harus dibacakan dalilnya. Misalnya dalil kaidah fikih yang mengatakan kalau misalnya ada orang yang tidak berniat dalam sholatnya, maka kita katakan tidak sah.
dalilnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Ini bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah, tapi kaidah fikih. Tapi bisa kita katakan kalau dia tidak berniat maka tidak sah. Dalilnya apa? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung tujuannya, niatnya. Kalau tidak ada niat berarti tidak sah. Bisa langsung dijadikan dalil. Nah, bedanya dengan kaidah usuliyah, kalau usuliyah itu tidak bisa. Misalnya kita katakan ada kaidah usuliyah mengatakan al-amru yaqtadilul wujub. Setiap perintah itu konsekuensinya adalah menunjukkan kewajiban. Nah, apa hukum sholat? Kan itu nggak bisa dijadikan. Apa hukum sholat? Setiap perintah tidak bisa kita katakan langsung kepadanya. Ketika ditanya apa hukum sholat, kita katakan setiap perintah hukumnya wajib. Tidak bisa. Karena ini mencakup semua, setiap perintah apa saja. Mana dalilnya? Baru kita bacakan wa aqimus shalah. Seperti itu. Baru kita bacakan dalilnya wa aqimus shalah. Inilah dalilnya. Seperti itu. Paham? Oke. Nah, kita baca apa yang ada di buku. Tatalakhasul furuq bainal qawa'idil fiqhiyyah wal qawa'idil usuliyah bi umurin hiya min jihati ta'alluq berdasarkan hubungannya atau keterkaitannya. Al-qawa'idul fiqhiyyah tata'allaqu bi af'alil 'abdi wa tasarrufatihi. Kaidah fikih itu berkaitan atau berhubungan dengan perbuatan seorang hamba dan kegiatannya. Faqaidah, adapun kaidah al-umuru bimaqasidiha, kaidah al-umur bimaqasidiha tandariju tahtaha, itu berlaku pada tahtaha masail, berlaku di bawahnya, berlaku dalam koridornya. Semua yang berkaitan al-umur bimaqasidiha itu berlaku semua masalah fil ibadah, baik itu masalah ibadah, wal muamalah, masalah muamalah, wal jinayat, hukum jinayat, misalnya potong tangan, hukum zina, wal uqubat, ta'jir. Amma al-qawa'idul usuliyah fala tata'allaqu bil masail al-amaliyah. Adapun kaidah usuliyah ini tidak berkaitan dengan masalah-masalah perbuatan seorang hamba. Bal hiya adatun li ma'rifatil hukm syar'i min ad-dalil at-tafsili. Akan tetapi kaidah usuliyah adalah sebagai sarana untuk mengetahui hukum syar'i. Kalau antum sudah mengetahui hukum syar'i dan antum sudah mendalaminya, berarti antum berhak bermujtihad. Tapi kan sudah benar-benar menjadi alim gitu, menjadi faqih. Kaidah seperti ada kaidah usuliyah mengatakan al-amru lil wujub. Setiap perintah itu menunjukkan wajib. Kemudian perbedaan yang kedua, min jihati kauni ihdahuma samratun lil ukhra, berdasarkan mana yang menghasilkan atau mana yang menelurkan kaidah usul fikih atau kaidah fikih ya. Al-qawaidul fiqhiyah hiya dhabitun lis-samarah al-mutahaqqaqah min usul fikih. Kaidah fikih adalah dhabit. Dhabit itu artinya semacam kaidah. Dhabit yang menjadi hasil dari usul fikih, yang muncul dari usul fikih. Jadi kalau antum misalnya sudah membahas usul fikih, mendalam usul fikih, maka antum bisa menyimpulkan, membuat kaidah. Seperti misalnya al-amru lil wujub, kemudian antum mendalaminya, menelitinya, ternyata setiap perintah itu ada namanya maslahat. Maka antum buat ada namanya ad-dinu mabniun al-masalih. Inna qawa'idul usuli hiya al-wasail allati yatawassalu al-mujtahid min khilaliha ila ma'rifatil ahkam syar'iyyah. Di mana qawaid usul ini, qawaid usul fikih adalah sebagai sarana yang dijadikan atau yang digunakan oleh seorang mujtahid, seorang ulama faqih untuk mengetahui hukum syar'i. Wa qawaidul fiqh tadbitu hadil ahkam. Sementara kaidah fikih itu untuk menyatukan hukum-hukum ini. Kemudian min jihati taqaddum ihdahuma fil wujud. Kemudian dilihat dari sisi
Perbedaannya dari sisi mana yang lebih dulu muncul, apakah qawaid fikih, apakah qaidah usuliyah. Al-qawaidul fiqhiyah mutaakhirah fi wujudiha. Qaidah fikih ini terakhir munculnya. Ad-dihni anil qawaidul usuliyah, dari qaidah usuliyah. Di anil qawaidul fiqhiyah, karena qaidul fiqhiyah ini tajma'u ashtata al-masail wa tarbitu bainahuma. Karena qaidah fikih ini mengikat banyak masalah, banyak perkara menjadi satu kaidah. Bainama al-qawaid al-usuliyah hiya alatul mujtahid fi istinbatil furu' al-fiqhiyah. Beda dengan kaidah usuliyah adalah sebagai alat atau sebagai sarana seorang mujtahid untuk beristimbat, mengeluarkan satu hukum. Misalnya tadi apa hukum GoPay, apa hukum ShopeePay, apa hukum belanja online dan seterusnya. Wala'alla hadha huwa ma yufassiru ta'akhkhur at-ta'lif fil qawaid al-fiqhiyah ila al-qarn ar-rabi' al-hijri. Mungkin saja inilah yang menjelaskan bahwa kenapa penulisan atau pencatatan ilmu kaidah fikih ini menjadi terlambat sampai abad keempat. Kemudian dari sisi istimdadnya, dari sisi rujukannya, dari mana rujukan dua kaidah ini? Kaidah fikih yaitu mustamiddah, merujuk kepada dalil syar'i dan atau furu'ul fiqhiyah al-mutasyabihah, atau masalah-masalah fikih yang mirip-mirip. Amal qawaidul usuliyah, atau adapun kaidah usuliyah itu mustamiddah min salasati asya'. Kaidah usuliyah itu merujuk kepada tiga hal. Yang pertama ilmu kalam, kemudian bahasa Arab, dan ketiga tasawwurul ahkam. Tasawwurul ahkam ini kalau diartikan bahasa Indonesia ini adalah ilmu pasti. Kemudian dari sisi siapa yang memanfaatkan ilmu ini, kalau kaidah fikih yastafidu minha al-mujtahid wa ghairuhu. Kaidah fikih itu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh siapapun, baik mujtahid maupun bukan mujtahid. Ishtimaliha ala hukmin kulli li'adadin minal masail yashulu ruju' ilaihi. Karena kaidah fikih ini mencakup hukum kulli, hukum secara menyeluruh, li'adadin minal masail, dari berbagai masalah atau perkara, yashulu ruju' ilaihi, dan mudah untuk merujuk kepadanya. Amal qawaidul usuliyah fayastafidu minhal mujtahil khassah. Adapun kaidah usuliyah hanya dimanfaatkan atau hanya digunakan oleh mujtahid aja. Li'annaha alatul istimbat, karena kaidah usuliyah adalah sebagai sarana untuk beristimbat, mengeluarkan hukum, membuat satu hukum. Karena tidak semua orang berhak menghukumi ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Misalnya kamera hukumnya apa, TV hukumnya apa, tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar ulama, harus benar-benar mujtahid. Kemudian dari sisi min jihatil istifadah al-mubasyarah, dari sisi pendalilan secara langsung, al-qawaidul fiqhiyah tustakhraju minha ahkamul furu' wal masail fiqhiyah mubasyarah duna tawassut dalil. Kaidah fikih ini bisa dijadikan sebagai dalil langsung. Seperti tadi misalnya ada orang bertanya, kalau orang yang tidak berniat dalam salatnya apa hukumnya? Kita katakan kalau kita ahli fikih, kaidah fikih, kita katakan tidak sah. Dalilnya apa? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung niatnya. Nah, kemudian faqaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak masalan na'khudhu minha anna man syakka fi intiqali wudu'ihi fa taharatuhu baqiyah. Jadi misalnya kaidah di buku ini dijelaskan al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi dari kaidah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siapa yang ragu, man syakka fi intiqali
wudu'ihi fataharatuhu baqiyah. Maka siapa yang ragu dalam bahwa wudunya batal atau tidak, dia ragu batal atau enggak gitu. Misalnya dia dia semacam mendengar sesuatu keluar dari duburnya misalnya, tapi dia ragu apakah itu benar angin atau bukan. Maka kaidah fikih mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, yakin tidak hilang dengan keraguan. Jadi maka kesimpulannya adalah fataharatuhu baqiyah, maka dia tetap suci dalam keadaan berwudu karena dia ragu gitu. Karena dia sudah benar-benar berwudu, tapi dia ketika setelah berwudu dia ragu apakah wudunya batal atau enggak. Maka ragu ini tidak dianggap, maka dia tetap dianggap suci. Amal qa'idah usuliyah fala tustakhraju minha ahkamul furu' al-fiqhiyah illa biwasitati dalil. Adapun qaidah usuliyah itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil secara langsung untuk menghukumi masalah-masalah fikih kecuali dengan dalil. Faqaidah al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib, la yu'khadhu minha wujubus shalah. Jadi ketika misalnya ada orang mengatakan apa hukum salat, kita katakan al-amru lil wujub, itu tidak bisa dipahami bahwa salat itu wajib. Mana dalil bahwa salat itu wajib? Dalilnya adalah wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tidak bisa hanya dikatakan al-amru lil wujub, mana perintahnya gitu. Memang aqimus shalah itu adalah perintah. Seperti itu. Tapi kalau tidak dibacakan aqimus shalahnya, hanya dibacakan al-amru lil wujub, itu tidak cukup. Beda dengan tadi al-yaqinu la yazulu bisyak, itu cukup untuk menghukumi apakah dia masih berwudu atau tidak. La yu'khadhu minha al-amru lil wujub, la yu'khadhu minha wujubus shalah masalan illa bi idhafati dalilin tafsili, kecuali dengan menambahkan dalil yang secara rinci. Ya qaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Surah Al-An'am ayat 72. Wallahu a'lam. Nah, ini perbedaan atau hubungan antara kaidah usuliyah dengan kaidah fiqhiyah. Sekarang kita akan bahas kalau seandainya dirinci lagi, kita buat ringkasan di sini ya. Al-farqu baina al-qa'idah al-fiqhiyah wal qa'idah al-usuliyah. Yang pertama tadi apa? Kaidah usuliyahnya. Al-qaidah al-fiqhiyah. Biar yang menonton lebih mudah. Apa perbedaan yang pertama? Al-qaidah perbedaan pertama apa? Min jihati ta'alluq, bahwa tata'allaq, kaidah fikih tata'allaq bi af'al al-'abdi, la tata'allaq bi af'al al-'abdi, bal adatun li ma'rifati al-hukmi asy-syar'i. Kemudian yang kedua, kauni ihdahuma samarah. Al-qa'idah fiqhiyah samratun min qa'idah al-usuliyah. Al-qa'idah usuliyah
wasail. Tawassul mujtahid, wasail mujtahid. Yang ketiga, kaidah fikih mutaakhir. Mutaakhirah. Abad keempat. Ini mutaqaddim. Taqaddimah. Abad ke-2. Kemudian hasil istimdad, mustamiddah min adillah asy-syar'iyyah wal furu' al-fiqhiyyah. Fiqhiyyah. Mustamiddah min ilmi al-kalam wa al-arabiyyah tasawwuri al-ahkam. ثم خامس مستفيد المجتهد المستفيد المجتهد وغيره المستفيد المجتهد خاصة الأخير من؟ مباشرة. الاستفادة مباشرة بدون الاستفادة دون واسطة دليل بواسطة دليل. فهمتم؟ سهل إن شاء الله. الآن سنعرف وسنقرأ العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. هذا خلاص syarahna. Ini sebelumnya sudah kita jelaskan sebenarnya, tapi kita baca ulangi lagi. Hubungan antara kaidah fikih dengan dhabit fikih. Ada namanya kaidah, ada namanya dhabit. Fayumkinul qawlu bi anna katsiran minal ulama'i daraju 'ala al-tafriq bainahuma. Jadi kebanyakan para ulama itu membedakan antara kaidah fikih dengan dhabit fikih namanya. Haitsu ja'alu dhabit adyaqu majallan min al-qaidah. Di mana mereka membuat bahwa dhabit itu lebih sempit daripada kaidah. Jadi kalau kaidah fikih itu mencakup banyak bab, seperti sebelumnya sudah kita bahas tentang al-umur bimaqasidah itu ketika membawa mushaf dalam tas tergantung niatnya, tentang membawa mushaf, taharah ketika dia sholat, misalnya ngasih tahu imamnya mengatakan subhanallah, niatnya apa? Apakah cuma ngasih tahu, apakah dia berzikir, apakah sekaligus keduanya, apakah tidak berniat sama sekali, tergantung niatnya. Itu masuk bab sholat, masuk bab taharah. Kemudian ketika seorang mengatakan kepada istrinya, irji'i ila ahlik, pergilah kepada keluargamu, pergi ke rumah orang tuamu misalnya, kita lihat dulu niatnya apa. Nah, jadi mencakup semua bab nikah, bab sholat, bab taharah. Beda dengan kaidah fikih, beda dengan dhabit fikih, itu cuma mencakup satu atau dua permasalahan saja, satu atau dua bab saja. Seperti misalnya kita bacakan sebelumnya, hukmu
al-ma'i'at hukmul ma'un hukmul al-ma'i al-qalil. Hukum cairan atau minuman itu sama hukumnya dengan hukum apa? Air yang sedikit. Nah, air yang sedikit. Jadi kalau misalnya terkena najis, maka secara otomatis misalnya air minum seperti ini terkena najis atau susu misalnya ada susu di sini terkena najis sedikit, walaupun dia banyak lebih dari 2 kula, misalnya ada bak di sini gede dan isinya susu semua, kalau seandainya ada najis masuk, maka itu otomatis najis semua. Beda dengan air biasa. Kalau air biasa itu kalau lebih dari 2 kula, kalau kena najis dilihat dulu apakah berubah warnanya, apakah berubah rasanya, apakah berubah baunya. Kalau tidak berubah semuanya, maka hukumnya suci. Nah, itu. Jadi misalnya hukmu ini adalah dobitnya adalah hukmu al-ma'i'at, hukmu cairan atau minuman itu sama seperti hukum air yang sedikit. Ini dobit ini, kaidah ini hanya mencakup satu bab saja. Bab apa? Bab najasa atau taharah. Seperti misalnya ma'abtala shaum abtala as-shalah. Apa yang membatalkan puasa, maka dia juga membatalkan salat. Seperti makan dan minum pada puasa itu membatalkan puasa. Maka ketika antum salat, makan dan minum, maka salat antum juga batal. Itu cuma mencakup 2 bab aja, bab puasa dan bab salat. Tidak lebih dari 2. Paham? Beda dengan al-umuru bimaqasidah itu mencakup semuanya. Bab jual beli, bab bab muamalah, bab nikah, semua bab. Paham? Maka kaidah dhabit fikih itu lebih sempit ruangnya. Pembahasannya lebih sempit. Cuman 1 bab atau 2 bab saja. Tapi kalau kaidah fikih semua bab masuk. Seperti itu. Qala Ibnu Subki rahimahullah, idza urifa dhalika fal qa'idah al-amru kulli alladhi yantabiq alayhi juz'iyatun katsiratun yufhamu ahkamuha minha. Jadi kaidah adalah Ibnu As-Subki mengatakan al-amru al-kulli, perkara yang menyeluruh, alladhi yantabiq, yang berlaku pada koridor kaidah ini, dalam kaidah ini, juz'iyatun katsirah, banyak masalah, banyak permasalahan, banyak perkara. Yufhamu ahkamuha, hukum-hukumnya bisa dipahami, bisa diketahui dari kaidah ini. Wa minha ma la yahtassu bi babin wa minha ma yahtass. Di antaranya ada yang tidak khusus hanya 1 bab, di antaranya juga ada yang khusus 1 bab. Seperti yang tidak khusus pada 1 bab seperti al-umur bimaqasidiha. Ada yang khusus 1 bab seperti tadi hukmu al-ma'i'at, hukmu al-ma'i al-qalil. Wal ghalibu fima ikhtassa bi babin wa qusida bihi nadhmu suwarin mutasyabiha an tusamma dhabitan. Wal ghalib fima ikhtassa, adapun yang khusus hanya pada 1 bab itu qusida bihi nadbu suwarin mutasyabiha, kemudian dimaksudkan untuk hanya membahas 1 permasalahan saja yang mirip-mirip, dan namanya ini dhabit. Jadi hanya mencakup 1 bab atau 2 bab saja. Waqala Ibnu Nujaim. Ibnu Nujaim ini adalah salah seorang ulama madhab Hanafi rahimahullah ta'ala. Al-farqu bainal dhabit wal qa'idah, perbedaan antara dhabit dan qa'idah adalah annal qa'idah tajma'u furu'an min abwabin syatta. Qa'idah itu mencakup, membahas banyak bab yang berbeda-beda. Seperti al-umur bimaqasidiha tadi, semua bab nikah, bab salat, bab taharah, semua bab masuk. Bab muamalah. Wadhabit yajma'uha min babin wahid. Adapun dhabit itu cuma 1 bab saja. Hadha huwal asli, ini adalah landasannya.
Wa minal ulama'i khasatan al-mutaqaddimin man la yara farqan bainal qa'idah wad dhabit. Di antara ulama juga, apalagi ulama yang mutaqaddim, ulama yang terdahulu, yang abad pertama, abad kedua, man la yara, mereka tidak melihat farqan, artinya mereka tidak membedakan antara kaidah dengan dhabit. Misalnya ketika kita katakan hukmul ma'iyat, hukmu al-ma'il qalil, itu mereka katakan juga kaidah. Ulama-ulama yang hidup di zaman abad pertama, abad kedua. Tapi kalau abad-abad sekarang ini, abad ke-5, abad ke-6, dan seterusnya sampai sekarang, mereka membedakan antara mana kaidah dan mana dhabit. Kalau kaidah mereka katakan mencakup membahas semua bab, tapi kalau dhabit cuma satu bab saja atau dua. Nah, sekarang kita mulai membahas nazamnya. Ini sebaiknya memang dihafal ya. Jadi kalau talabul ilmi itu ya memang idealnya ya menghafal kerjaannya, menghafal nazam. Apalagi ini nazamnya pendek. Cuman 31 nazam. 31 bait. Jadi berdasarkan penelitian Syekh Labib bahwa beliau tidak mendapati manzumah kaidah fikih itu yang sedikit seperti ini. Akhirnya dibuatlah matan ini. Qala an-Nadim hafizahullah taala, Nadim berkata, Nadimnya adalah Dr. Ismail bin Ali, Syekh Dr. Ismail bin Ali Al-Qudaimi, hafizahullah taala, masih hidup orangnya dan masih muda, seumuran Syekh Labib sepertinya. Beliau berkata, hamdan liman aqama bil qawa'idi bina syar'in samiqil mahamidi. Hamdan liman aqama bil qawa'idi bina syar'in samiqil mahamidi. Ibtada an-nadim hafizahullah ta'ala nazmahu bihamdillahi ta'ala al-mustahaq lilhamdi kulli. Nadim yang membuat nadim, isim fa'il, yang membuat nadim ini memulai nazamnya, matan nazamnya dengan memuji Allah bihamdillahi ta'ala al-mustahaq lilhamdi, yang berhak untuk dipuji kulli, untuk dipuji dengan segala pujian. Qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muradu bil qawaid, adapun yang dimaksud dengan qawaid yang ada pada matan nazam ini usus. Usus. Muradifnya adalah, sinonimnya adalah usus. Qa'idah, qawaid itu jamak dari qa'idah, usus jamak dari asas. Ususuddin wa usulihi. Pondasi agama dan usulnya. Usul juga sama artinya dengan usus. Usul jamak dari aslun. Wa hadha min bara'atil istihlal. Ini adalah namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal paham? Hah? Bara'atul istihlal itu ya ini. Sudah ini ya, sudah dicatat. Kalau antum perhatikan setiap nazam itu ada namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu adalah muqaddimahnya sesuai dengan judulnya. Misalnya ini tadi hamdan liman aqama bil qawa'idi. Liman aqama bil qawa'idi. Ada kata qawa'id di matannya, di nazamnya. Nah, ini namanya bara'atul istihlal. Istihlal. Kalau bahasa Indonesianya ya penyesuaian dengan isi atau dengan judulnya. Beliau menyebutkan qawaid. Jadi sesuai dengan pembahasan al-qaidah al-fiqhiyah. Paham? Seperti apa lagi, matan apa? Hah? Matan apa lagi misalnya? Matan al-Jazariyah.
Kayak matan apa lagi? Matan ada yang hafal matan lagi nggak? Tuhfatul Atfal apa isi pertama yang mukaddimahnya? Tuman Sulaimahumul Jamjuri. Terus Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Selanjutnya apa? Umar? Ya. Ada kata atfalnya kan? Nah, itu ada kata atfalnya. Sama itu habis itu Fatul Atfali. Itu agar sesuai dengan judulnya, Tuhfatul Atfal. Seperti itu. Demikian juga yang Al-Jazariyah. Fahadihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi an ya'lamah makharijal hurufi was sifati. Makharijal hurufi was sifati itu tentang tajwid. Paham ya? Itu namanya bara'atul istihlal. Jadi muqaddimahnya dicantumkan di dalam muqaddimah itu judulnya atau isinya. Seperti itu. Seperti matan As-Sa'diyah juga. Alhamdulillahil alil arfaqi wa jami'al asya'i wal mufarriqi. Jami'al asya' itu kaidah. Jami', dia mencakup semua masalah. Seperti itu. Wa taqaddam ta'riful qawaid lughatan wa istilahan. Nah, sebelumnya sudah kita bahas definisi dari qawaid secara bahasa maupun secara istilah. Dan sekarang kita fokus ke matannya. Wa qawluhu samiq. Samiq artinya adalah ay alin murtafi'. Samiq artinya tinggi. Bina'a syar'in samiqil mahabid samiq. Hamdan liman aqama bil qawaidi. Segala puji bagi yang menegakkan qaidah, menegakkan qawaid. Qawaid itu artinya adalah asas atau fondasi. Bina syar'in, bangunan syar'i, bangunan syariah yang tinggi. Syar'i ini seolah-olah dibagaikan adalah bangunan yang sangat tinggi. Samik artinya ay alin murtafi' wa fi lisanil Arab, di kamus lisan Arab. Samaqan nabat, samaqa an-nabatu, tumbuhan itu tinggi. Wasyajaru, pohon. Wan-nakhlu, pohon kurma. Yasmuqu samqan wa sumuqan. Yasmuqu fi'il mudhari'nya, samqan masdarnya, sumuqan masdar juga. Fahuwa samiqun wa samiqun. Samiqun isim fa'il, samiqun apa? Isim maf'ul. Irtafa'a wa 'ala, artinya adalah tinggi, meninggi, terangkat dan tinggi. Wa tala, dan panjang. Wa nakhlatun samiqah, pohon kurma yang tinggi. Tawilatun jiddan. Nah, ini sebenarnya dia menjelaskan makna samik itu apa. Wa ma'nal bait, adapun makna baitnya, hamdan liman aqama bil qawaidi bina'a syar'in samiqil mahamidi. Alhamdu al-mustahaqqun liman aqama bina'id-din al-murtafi' ala usulin wa ususin. Hamdu, pujian, mustahaq, itu hanya berhak kepada yang menegakkan bina'id-din, bangunan agama ini, al-murtafi', agama yang tinggi, ala usulin, di atas pondasi, wa ususin. Ini sebagai apa namanya? Takkid aja. Usul artinya usul artinya usus juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak dipuji karena Allah menegakkan agama ini. Qala an-nadim hafidhallahu taala, kemudian bait yang kedua, shalla 'alan nabi masyabihu yulhiquhu bimislihin nabihu. Kemudian bersolawat kepada nabi masyabihu yulhiquhu bimislihin nabihu. Bersolawat kepada nabi dan orang yang nabi, ini perhatikan, shalla 'alan nabiyyu masyabihu, shalla 'alan nabi masyabihu
asyabihu apa? Yulhiquhu bimislihi an-nabihu. An-nabihu di sini artinya adalah al-faqih, an-nabih, orang pintar. Jadi kemudian salawat kepada Nabi dan orang yang faqih, itu maksudnya orang yang faqih, yang yulhiquhu, yang tahu, ya'rif, ini artinya ya'rif, asyabih, mana yang mirip-mirip dengan semisalnya, itu maksudnya. Jadi makanya nama-nama buku qawaid fikih itu namanya, ada namanya al-ashbah wan nadhair, yang mirip-mirip. Miripnya di mana? Misalnya dalam masalah mengangkat menyentuh mushaf ada niatnya, masalah sholat ada niatnya, masalah masalah tolak ada niatnya, semuanya ada niatnya. Ini namanya mirip-mirip, semuanya mencakup ada masalah niat, itu namanya syabih. Jadi salat kepada Nabi dan orang yang faqih, yang nabi. Nabi itu artinya pintar. Faqih dan nabi. Wa ba'da hamdillahi ta'ala sannan nazim hafidallahu ta'ala bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji Allah taala, kemudian nazim yang membuat mandumah ini memuji dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na salah alaihi ats-tsana'u alaihi fil mala'il a'la. Adapun salat kepada Nabi adalah, maksudnya adalah pujian, salat Allah kepada Nabi itu maksudnya adalah pujian Allah di penghuni langit, di hadapan penghuni langit. Fil mala'il a'la, ya penghuni yang paling tinggi, maksudnya ya para malaikat di langit. Al mala artinya adalah kumpulan atau jamaah. Kama qalahu Abul Aliyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Aliyah. Wa ja'ala an-nadhimu ghayata as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma dama al-faqih an-nabihu yulhiqu nadhira bin nadhir. Perhatikan, nadim, pembuat mandumah ini menjadikan atau berselawat selain kepada Nabi juga kepada faqih an-nabi, faqih yang pintar. Yulhiqu an-nadhira bin nadhir, yang mengetahui yang mirip-mirip tadi, masalah yang mirip, masalah kaidah fikih. Masalah kaidah fikih. An-nadhir bin nadhir maksudnya masalah kaidah fikih. Ai yulhiqu al-mas'alah binadhairiha allati tajma'u ma'aha tahta kulliyah hiya al-qa'idah al-fiqhiyah. Dia mengetahui masalah dengan binadhairiha, dengan kaidah atau dengan teorinya, allati tajtami'u ma'aha tahta kulliyah hiya al-qa'idah al-fiqhiyah, yang mengumpulkan dengan teori tadi, dengan kaidah tadi, banyak masalah tahta kulliyah, dan ini di bawah satu kaidah, di bawah tahta kulliyah, maksudnya di bawah satu kaidah kulliyah namanya, kaidah yang menyeluruh, yang mencakup semua masalah, yaitu al-qa'idah al-fiqhiyah, namanya kaidah fikihiyah. Maudhu'un nadm, inilah judul dari mandhumah ini. Wa hadhihi al-ghayah mumtaddatun ila akhir zaman, dan tujuan ini akan selalu ada sampai akhir zaman. Hina yaqbidallahu subhanahu wa ta'ala ahlal ilmi, sampai Allah itu mengambil atau mencabut nyawa orang-orang yang berilmu. Fayatasaddarul juhal, maka muncullah orang-orang yang juhal, orang yang jahil. Jadi ketika Allah sudah mencabut nyawa orang yang berilmu, maka muncullah orang-orang yang jahil. Alladzina la yafqahuna dinallah, yang mana mereka itu tidak paham agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadilluna wa yudillun, kemudian mereka sesat, orang jahil tadi, karena tidak ada ulama, mereka sesat. Wa yudillun, dan mereka menyesatkan orang. Kemudian wa ma'rifatin nadhair tunammi al-malakah al-fiqhiyah. Jadi mengetahui nadhair ini, teori-teori fiqhiyah ini, itu
memunculkan atau menghasilkan malakah, kemampuan fikih. Kemampuan fikih maksudnya kemampuan mengetahui hukum-hukum fikih. Wa tu'azziz mulahadhatul furuq ad-daqiqah, dan menguatkan fokus pada perbedaan-perbedaan yang sangat detail. Wal maqasidul lati ra'atha asy-syari'atul islamiyah, dan maqasid dan tujuan-tujuan agama yang diperhatikan oleh syariah Islamiyah. Wa li ahammiyatin nadhair qala, karena pentingnya teori-teori ini, kaidah-kaidah ini, oleh karena itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, wa'rif al-ashbah wal amsal, ketahuilah mana yang mirip-mirip, wal amsal, dan contoh-contoh, dan yang semisalnya. Summa'mud, kemudian buatlah tiang, ila ahabbiha ilallahi fima tara wa ashbahaha bil haqq wa ashbihha bil haqqi, kemudian buatlah kaidah ila ahabbiha, yang paling dicintai oleh Allah, fima tara, yang kau lihat, wa ashbihha bil haqqi, dan miripkan kepada yang kebenaran, maksudnya sandarkan dengan kebenaran atau landaskan dengan kebenaran. Qala an-nadim hafidallahu ta'ala wa alihi wa sahbihi wa sallama ma'alimun himas syari'ati hama. Kemudian setelah bersalawat kepada Nabi dan orang yang faqih, kemudian selawat juga bersalawat kepada keluarga Nabi dan sahabatnya, dan menyebutkan salam. Ma'alimun himas syari'ati hamad. Wa ardafan nadim as-salata 'ala al-athhar wa sahbil kiram. Kemudian Nazim Syekh Dr. Ali bin Ismail menggandengkan salawat kepada keluarga Nabi al-athhar, yang suci, wa sahbil kiram, dan sahabat Nabi yang mulia. Wal murad bil al fi maqamiz zakah aqaribun nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna min bani Hashim wa bani al-Muttalib, wa fi maqamid du'a ka hadzal maqam kullu muslim. Jadi keluarga Nabi itu sebagaimana disebutkan di sini, alun Nabi, di bab zakat itu maqamuz zakah itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keluarga Nabi dalam bab doa, maqamud doa atau bab doa, kullu muslim. Paham gak ini? Kalau dikatakan keluarga Nabi, kalau antum membahas zakat, Nabi itu tidak berhak, keluarganya itu tidak berhak mengambil zakat. Artinya tidak boleh diserahkan kepada keluarga Nabi atau sedekah. Tapi kalau masalah doa, ketika dikatakan as-salatu ala nabi wa alihi, ini termasuk setiap muslim. Paham? Paham gak ini? Nah, kalau masalah misalnya mana sih keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat, ya itu aja, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kalau misalnya bersalawat kepada Nabi, itu mencakup semua muslim, karena semua muslim adalah pengikut Nabi, atba'un Nabi, atba'un Nabi, atba'un Nabi, pengikut Nabi. Dalilnya apa? Wa adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah dalam surah Ghafir, dalam surah Ghafir, masukkanlah keluarga Fir'aun, maksudnya di sini adalah pengikut Fir'aun. Kalau seandainya dikatakan keluarga Fir'aun,
istrinya bukan berarti termasuk ya, padahal istrinya sudah dijamin masuk surga. Gitu. Pengikut. Maksud keluarga di sini adalah pengikut. Paham ya? Oke. Apa? Nggak boleh. Sampai detik ini. Sampai akhir zaman. Nggak boleh menerima zakat. Wassahb. Wassahbu artinya adalah jam'u sahib. Jama' dari kata sahib. Wa huwa man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. As-sahbi man laqiya an-nabi. Sahib. Sahabah masuk di sini. As-sahib, sahabi, as-sahabi. As-sahabi ini jamak dari kata sahib. Sahib bisa dikatakan sahabi, bisa dikatakan sahabah, bisa dikatakan sahab. As-sahab jamaknya adalah as-sahab dan sahabah. As-sahabah apa di situ? Man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata 'ala dzalika wa in takhallal, ya kan? Walau takhallalat ar-riddah. Ar-riddah fil as-sah. Jadi siapa sih yang dikatakan sahabat Nabi itu? Yaitu man laqiyan Nabi. Apa artinya man laqiyan Nabi? Siapa yang bertemu seperti ini, bertemu. Dan sebagian ulama mendefinisikan man ra'an Nabi. Siapa yang melihat Nabi. Tapi ini lebih detail. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu ada yang buta. Berarti dia tidak melihat kan? Apakah dia sahabat apa bukan? Sahabat. Jadi mungkin itu kalau dalam kaidah ya mungkin itu dikecualikan. Enggak ada masalah man ra'an Nabi, man laqiyan. Tapi ini lebih detail ya, lebih bagus gitu. Mencakup yang buta dan yang tidak. Syarat yang pertama adalah siapa yang bertemu dengan Nabi mukminan dan dia beriman. Bertemu seperti Abu Jahal. Bertemu enggak Nabi dengan Abu Jahal? Bertemu. Abu Lahab bertemu. Abu Thalib bertemu. Apakah dia mukmin? Berarti bukan sahabat. Wa mata 'ala dzalik. Dan dia mati. Nah, ada yang mati dalam keadaan murtad? Ada. Siapa namanya? Yang pindah ke Habasyah itu. Namanya Abdullah siapa? Wallahualam, lupa. Jadi walaupun ada misalnya bertemu Nabi, kemudian dia beriman, tapi dia murtad. Mati di atas kemurtadan, maka dia bukan sahabat. Wa in takhallat ar-riddah, meskipun dia pernah murtad. Artinya misalnya dia bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian dia murtad dari Islam, kemudian masuk Islam lagi. Dan itu tidak masalah. Wa in takhallat ini dibarengi dengan riddah, murtad. Itu tidak masalah. Fil asah, dalam perkataan yang sahih, yang paling sahih. Artinya apa? Ada perkataan lain tidak mengatakan sahabat orang seperti itu. Nah, kalau misalnya man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata 'ala dia beriman tapi dia beriman dan meninggal di atas keimanan tapi tidak bertemu. Itu siapa namanya? Hah? Tabi'in. Mukmin, yes, kita juga selain sahabat. Ada namanya kalau siapa? Malik Habasyah. Siapa nama Malik Habasyah? Najasyi. Namanya itu gelar Najasyi, tapi namanya ada Abraham. Dia itu hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal di atas keimanannya, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Itu tidak masuk sahabat.
Karena dia tidak memiliki satu syarat, yaitu bertemu. Namanya tabi'i khadram namanya. Tabi'i khadram. Kalau tabi'in mu'minan bin Nabi mata ala dzalika, dan dia bertemu dengan sahabat. Man laqiya sahabah wa amana bin Nabi wa mata ala dzalika. Kalau tabi'in bertemu dengan sahabat. Oke. Sekarang kita baca nadam berikutnya. Qala an-nadim hafizallahu ta'ala wa ba'du qad sa'alani labibu nadman bihi yantafi'ul labibu. Ini sudah mulai masuk isi. Tadi masih muqaddimah. Sekarang wa ba'du. Wa ba'du ini adalah pemisah antara mana muqaddimah, mana isi. Kalau antum nanti khutbah, boleh antum pilih amma ba'du, boleh antum pilih wa ba'du. Boleh antum pilih juga summa ba'du, boleh. Tapi yang paling bagus itu adalah amma ba'du karena ada dalilnya langsung. Kalau wa ba'du ini secara bahasa tidak masalah. Tapi ya, tidak ittiba. Wa ba'du qad sa'alani labibu. Labib bertanya kepadaku. Labib di sini maksudnya adalah Syekh Labib. Nadban. Labib meminta kepadaku untuk membuat nadham. Nadham ini. Bihi yantafi'ul labibu, yang bermanfaat bagi orang yang cerdas. Al-labib artinya cerdas. Ya, labib pertama nama Syekh Labib. Labib yang kedua artinya adalah apa tadi? Cerdas. Jadi Syekh Labib itu membuat susunan, membuat oret-oretan, kaidah ini, kaidah sebanyak 30 kaidah, kemudian dibuatlah nazamnya oleh Dr. Ali bin Ismail. Wa ba'da al-muqaddimah, setelah muqaddimah, syara'an nadim hafizallahu ta'ala wa waffaqahu fi dzikri sababi nadhimihi. Setelah muqaddimah, nazam memulai. Syara'a artinya memulai. Syara'a memulai. Hafizallah, beliau nadim pembuat madhumah, hafizallahu ta'ala memulai. Wa waffaqahu, semoga Allah memberikannya taufik, fi dzikri asbabi nadhimihi, setelah menyebutkan muqaddimah dan dia memulai menyebutkan sebab membuat nazamnya. Wa huwa anna katiba hadha syarah, bahwa penulis syarah ini maksudnya adalah Syekh Labib, sa'alahu, meminta siapa tadi? Dr. Ali Nadham, pembuat nazam ini, memintanya untuk membuat nazman mukhtasaran, nazam yang singkat, yang ringkas, fil qawaid fiqhiyah, dalam qawaid fiqhiyah, dalam buku qawaid fiqhiyah, yantadimu fihi silkal qawaid masyhurah, yang menjadi manzumah, yang kaidah yang masyhur saja, yang kaidah-kaidah yang masyhur aja, kaidah yang sering didengar atau sering dipelajari, yang sangat dibutuhkan. Yahsunu lil mubtadi, yang pantas atau yang layak untuk pemula. Fi hadzal ilmi, pada ilmu kaidah ini, ilmu kaidah fikih. Hifdzuhu, yahsunu, layak untuk dihafal, maksudnya mudah untuk dihafal. Wa dirasatuhu, dan mempelajarinya. Haitsu innal manzumat al-mujazah fil qawaid al-fiqhiyah, di mana bahwa mandumah al-mujazah yang ada fil qawaid al-fiqhiyah, mandumah yang berisi atau berkaitan dengan kaidah fikih itu, li fuqahaina asy-syafi'iyah, milik para ulama Syafi'iyah itu, syahihatun, sangat sedikit. Syahihah artinya sedikit. Jadi sebelumnya itu Syekh Labib sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika beliau teliti mana mandumah yang paling pendek itu ternyata tidak ada. Yang paling sedikit itu adalah 160 bait. Itu menurut beliau terlalu banyak juga bagi pemula. Makanya bihasabil ittila'il qasir, berdasarkan penelaahan beliau, penelitian beliau, فوضع النادم هذه المنظومة شاملة نحو 30 قاعدة فقهية في 31 بيتا. Kemudian
Nazim, pembuat mandumah ini, wada'a hadil mandumah, membuat mandumah ini syamilah, yang mencakup nahwa salatina qa'idatan fiqhiyah, sebanyak 30 kaidah fikih, fi wahidin wa salatina baitan, pada 31 bait. Jadi di totalnya 31 bait yang ada di mandumah ini terdapat berapa? 30 kaidah. Jadi nadamnya sedikit, kaidahnya cukup banyak gitu. Cukup 30. Habis waktunya belum nih? Setelah ini kita belajar lagi kan? Oh, iya. Oke, kita selesaikan dikit ini lagi. Waqad aradtu alaihi an aktuba alaiha syarhan mujazan. Dan aku menawarkan kepadanya untuk menulis penjelasan syarah matan ini mujazan, yang ringkas. Ala tariqatin tunasibul muta'allim fawafaqa, dengan cara yang sesuai untuk muta'allim, sesuai dengan ya pelajar. Fawafaqa, kemudian Dr. Ismail, pembuat nazam ini, setuju. Sa'ilan Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, an yanfa'a bil asli wa syarh, untuk memberikan manfaat pada matan dan syarahnya. Asal yang maksud di sini adalah matannya. Wa an yahaba an-nadima wa syariha mazidan minal fathi, dan memberikan kemudahan bagi pembuat nazam dan syarihnya, yaitu penjelasnya, yaitu Syekh Labib, tambahan kemudahan. Allahumma amin, semoga Allah memperkenankan. Wa qasada an-nadim biqaulihi Labib katibu syarih, penulis nazam, pembuat nazam Dr. Ismail, Dr. Ali bin Ismail, mengatakan Labib yang pertama tanpa alif lam itu adalah katibu syarih, yaitu Syekh Labib. Wa biqaulihi al-labib talibul ilmi al-fatan dal aqli. Al-labib yang kedua maksudnya adalah penuntut ilmu yang cerdas, yang memiliki akal, yang memiliki kecerdasan, kepintaran. Oke, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Karena waktu sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fun. Udah, ayo bergerak. Kita ke kelas ya. Lanjut pelajaran balaghah. Aduh, berat ya.